Seberapapun hebatnya kita merencanakan sesuatu, kalau memang bukan jalannya, maka takkan bisa kita dapatkan. Musisi Fiersa Besari adalah salah satu musisi bergenre indie yang lagu-lagunya sudah tak asing lagi di telinga pendengar pencinta musik indie di Indonesia. Sosoknya semakin populer berkat lirik lagu yang puitis serta buku-buku yang penuh makna. Fiersa Besari awalnya dikenal sebagai musisi indie sebelum akhirnya merambah dunia literasi dan menjadi penulis buku bestseller. Pria kelahiran 3 Maret 1990 di Bandung, Jawa Barat ini mulai tertarik pada musik sejak kecil dan sempat membentuk band rock saat kuliah. Namun akhirnya ia memilih jalur musik folk yang lebih sesuai dengan karakternya. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minat besar terhadap seni, terutama musik dan sastra. Diketahui Fiersa Besari menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Bahasa Asing atau STBA, IAPA di Bandung dengan jurusan sastra Inggris. Meskipun mendalami bahasa asing, kecintaannya terhadap sastra Indonesia semakin kuat seiring berjalannya waktu. Selain sukses di dunia musik, Fiersa juga dikenal sebagai seorang penulis. Ia telah menerbitkan beberapa buku, di antaranya buku yang berjudul Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, Catatan Juang, Arah Langkah, dan Tapak Jejak. Buku-bukunya banyak mengangkat tema cinta, perjalanan hidup, dan pencarian makna yang sangat disukai oleh kalangan muda. Pada tahun 2012, Fiersa merilis album pertamanya secara mandiri, dan sejak saat itu namanya mulai dikenal di kalangan pecinta musik indie. Lirik-lirik lagunya yang puitis dan penuh makna berhasil menarik perhatian banyak pendengar. Beberapa lagunya yang populer antara lain seperti Celengan Rindu, Waktu Yang Salah bersama Tantri, dan April. Perjalanan karir Fiersa Besari tidak selalu mulus. Ia sempat meniti jalan sebagai pegiat seni independen dan sebelum akhirnya mendapat tempat di industri musik dan sastra tanah air. Fiersa Besari sempat mengalami masa sulit dalam hidupnya, terutama dalam membangun karir musik secara independen. Ia bahkan pernah menjual alat musiknya untuk bertahan hidup. Namun dengan ketekunan dan semangat berkarya, ia akhirnya berhasil dikenal luas. Selain aktif di dunia musik dan literasi, Fiersa juga dikenal sebagai seorang petualang. Ia sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia dan membagikan pengalamannya melalui media sosial dan vlog di YouTube. Selain itu, kecintaannya terhadap alam membuatnya aktif berbagi pengalaman mendaki gunung di media sosial. Fiersa aktif sebagai pendaki gunung dan pembuat konten, memulai perjalanan atap negeri dengan mendaki 33 gunung di 33 provinsi di Indonesia yang diunggah di channel YouTube pribadinya. Dari pegunungan hingga pelosok Nusantara, dia menemukan inspirasi yang kemudian dituangkannya dalam lirik lagu dan narasi tulisannya. Namun di balik semangat petualangannya, perjalanan ke alam bebas bukan tanpa resiko. Salah satu pengalaman mendebarkan yang baru-baru ini dialaminya adalah saat mendaki puncak Karstens di Papua. Gunung Karstens Piramid memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan gunung-gunung lain di Indonesia. Puncak Jaya adalah nama lain dari gunung ini. Memiliki tebing curam dengan ketinggian sekitar 600 meter, menjadikannya salah satu tantangan terbesar bagi para pendaki. Pada Jumat 28 Februari 2025, pendakian menuju puncak Karstens Piramid berakhir tragis. Dua pendaki senior, Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono, meninggal dunia akibat hipotermia. Kejadian ini mengguncang komunitas pendaki termasuk Fiersa Besari yang saat itu juga sedang dalam perjalanan menuju puncak. Setelah berhasil dievakuasi ke Timika, Papua Tengah pada Senin 3 Maret 2025, Fiersa menyampaikan rasa dukanya atas peristiwa tersebut melalui unggahan di media sosial. Selain mengungkapkan kesedihannya, ia juga menyampaikan permintaan maaf dan menggambarkan suasana duka yang menyelimuti base camp Yellow Valley. Seluruh tim di base camp tersebut merasakan keterkejutan mendalam atas tragedi yang terjadi. Fiersa kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak berada dalam satu rombongan dengan Lili dan Elsa saat kejadian berlangsung. Ketika tiba di base camp YIVI, pada 28 Februari 2025 pukul 10.48 WIT, Fiersa baru menerima kabar mengenai kejadian tersebut pada 1 Maret 2025 pukul 4 waktu Indonesia Timur. Selain Lili dan Elsa,
Tiga pendaki lainnya juga dikabarkan terjebak di area tebing dalam kondisi kritis. Di ketinggian lebih dari 4.000 mdpl, kondisi cuaca ekstrim dapat menjadi ancaman serius bagi para pendaki. Dalam cuaca buruk, diam terlalu lama dapat meningkatkan resiko hipotermia yang berakibat fatal. Kejadian ini menjadi pengingat penting akan bahaya yang mengintai di ketinggian, serta perlunya persiapan matang sebelum melakukan pendakian. Firsa mengungkapkan rasa terima kasihnya pada semua pihak yang telah membantu proses evakuasi. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak berspekulasi atau mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar terkait kejadian tersebut. Pada akhir Februari 2025, Firsa dan timnya memulai perjalanan menuju Puncak Kartens, puncak tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Medan yang terjal, tebing yang curam, serta cuaca yang sulit diprediksi menjadikan pendakian ini sebagai salah satu yang paling menantang. Dengan berbagai resiko yang ada, persiapan yang matang dan kewaspadaan tinggi menjadi kunci keselamatan dalam menghadapi perjalanan ke puncak tertinggi di Indonesia. Tragedi yang terjadi saat pendakian Kartens Piramid menjadi pengingat akan bahaya yang selalu mengintai di ketinggian. Kejadian ini menunjukkan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan perlengkapan dalam menghadapi kondisi ekstrim di pegunungan. Pengalaman Firsa Besari dalam mendaki tidak hanya menambah wawasan bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya keselamatan dalam menjelajahi alam. Melalui kisahnya, ia menginspirasi banyak orang untuk terus berkarya, berpetualang, dan menghargai setiap perjalanan yang dilalui dengan penuh kesadaran dan persiapan yang matang.